Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kemudian kita sama-sama dengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini karena kemurahan Allah, belas kasihan Tuhan masih boleh kami nikmati dan kami alami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau belajar firman Tuhan karena kami tahu firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami sehingga kami boleh belajar menyenangkan hati-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul pemulihan. Dan kita akan membaca satu ayat di dalam Amos 9 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Amos 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah gelas kaca yang pecah, hancur berkeping-keping di tangan yang salah hanya akan menjadi sampah yang tidak berguna. Tetapi sebaliknya, ketika pecahan gelas kaca ini ada di tangan yang tepat, maka hal itu akan bisa menjadi karya baru yang berguna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita. Hidup kita boleh hancur, hidup kita boleh berantakan, hidup kita boleh rusak. Tetapi ketika kita berada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita bisa menjadi ciptaan baru yang berguna dan bernilai. Bangsa Israel pada masa Nabi Amos, kehidupan mereka ada di dalam kondisi yang rusak dan hancur. Benar mereka menjalankan ibadahnya dengan setia. Benar mereka beribadah kepada Tuhan dengan rajin. Bahkan mereka mempersembahkan korban di hadapan Allah. Dan mereka menaikkan pujian bagi Sang Pencipta. Namun sesungguhnya hati mereka masih terpaut kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hati mereka masih terpaut kepada berhala. Mereka melakukan penindasan-penindasan kepada kaum-kaum yang lemah dan sebagainya. Dengan demikian, bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Untuk itulah Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Allah bertindak demikian bukan berarti Allah hendak melenyapkan bangsa Israel, tetapi Allah ingin mendidik bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Allah dan mereka dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berada di posisi seperti bangsa Israel? Kita setia beribadah mungkin, kita setia melayani mungkin, kita setia memuji Tuhan mungkin, tetapi sesungguhnya hati kita, perbuatan kita masih sangat-sangat jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga lewat masalah, lewat pergumulan yang tidak kunjung selesai, seolah-olah Tuhan sedang menghancurkan kita dalam tanda kutip. Tetapi ingat, Tuhan tidak bermaksud melenyapkan saya dan saudara, melainkan Tuhan mau kita sadar dan bertobat. Tuhan mau kita kembali kepada jalan-jalannya sehingga saya dan saudara bisa mengalami pemulihan. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita hari-hari ini telah rusak, hidup kita telah hancur, seolah-olah tidak ada harapan. Mari tetaplah percaya kepada Tuhan, datang kepadanya, dan Dia akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Karena ingat, kita berada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami bahwa kami memiliki Allah yang maha kasih, Allah yang mau menerima kami apa adanya Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kami, ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu, maka kami akan mengalami pemulihan dari Engkau. Bapa yang baik, di sepanjang hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, karena kami menyadari kalau Tuhan tidak memimpin kami, kalau Tuhan tidak menolong kami, maka hidup kami akan hancur, hidup kami akan terhilang, hidup kami akan tersesat. Terima kasih banyak Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak ada tandingannya. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.